أهل النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga diberikan sehat walafiat. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Diberikan rezeki yang banyak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi saya mau bertanya, apa hukumnya kita mendirikan rumah di tanah wakaf, hidup di situ, meninggal di situ, menurut hukum Islam bagaimana? Khususnya di tanah wakaf kuburan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanah wakaf. Nah, ini tentunya hukum wakaf ini ada satu kiai di Pasuruan bernama Kiai Haji Ja'far Shodiq. Beliau menulis kitab tentang masalah-masalah masjid, khusus masalah masjid, tapi ada bab khusus tentang masalah wakaf. Di situ singkat tapi sudah mencakup masalah wakaf secara keseluruhan. Ringkas tapi padat. Jadi pertama, tanah wakaf itu harus difungsikan sesuai dengan niat orang yang mewakafkan. Misalnya orang yang mewakafkan, saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid saja. Masjid. Maka tidak bisa difungsikan menjadi pesantren. Apalagi rumah pribadi. Pesantren gak bisa, madrasah tidak bisa. Alasannya nanti dikatakan enggak, masjid sudah banyak di sini. Yang kita butuh pesantren. Sudah, ini tanah kita bangun pesantren. Padahal yang wakaf itu mewakafkan niatnya walaupun baik tetap itu salah. Karena niat awal wakaf itu masjid, gak bisa diganti yang lain. Contoh yang terjadi, dan ini banyak di kota-kota besar. Wakaf untuk masjid, tapi ada pembangunan lantai 1 atau lantai 2, gedung nanti dibuat acara pernikahan. Bayar sewa, ada banyak kan itu. Nah, ini sudah salah fungsikan. Itu niatnya masjid, bukan gedung pernikahan. Walaupun uangnya masuk ke masjid. Jadi wakaf itu yang mewakafkan harus kita rinci. Biar tidak jadi masalah ke depan. Ini kau wakafkan untuk apa tanah ini? Saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Lebihnya juga bisa kalian bangun untuk madrasah. Kemudian ada kalian bangun untuk gedung, pernikahan atau lain seterusnya, selama tidak merusak kehormatan masjid, ya. Maka dananya nanti masuk ke masjid. Itu boleh. Tapi yang dia lafadzkan hanya masjid saja, maka tidak boleh digunakan yang lain. Kecuali ya, tanah di situ diwakafkan, orangnya sudah meninggal yang mewakafkan. Kalau masih hidup kan masih bisa untuk kita minta dia untuk merubah niat, bisa. Ini antum wakaf masjid, tanah ini untuk masjid. Ternyata di sana baru bangun masjid dekat. Bagaimana di sini butuh bangun madrasah, bangun pesantren. Kau rubah niat saja bangun pesantren, ya sudah, saya rubah. Boleh. Itu kalau masih hidup enak orangnya. Tapi kalau sudah meninggal, ahli waris tidak berhak merubah. Ahli waris. Kalau ahli waris bisa merubah, enak nanti. Saya mewakili orang tua saya yang sudah meninggal, tanah ini yang dulu wakaf masjid, sekarang ahli waris merubah menjadi milik saya. Bisa. Disalahgunakan nanti, sehingga tidak berlaku ahli waris di situ. Yang dilihat yang pertama, karena kejadian sekarang banyak begitu juga. Ini tanah ayah saya wakaf waktu itu, kami ahli waris. Sekarang kami butuh uang nih. Bagaimana kalau ini yang niat ayah saya tanah ini untuk masjid, kami rubah untuk bagi-bagi sesama saudara kami. Gak bisa, gak berlaku itu. Wakaf itu sudah menyatakan begitu sampai meninggal begitu. Dikecualikan oleh ulama kalau seandainya tanah tersebut mau bangun masjid, dia wakaf untuk masjid, ternyata di situ sudah ada masjid. Ulama Imam Zarkashi dalam kitab Ahkamul Masajid itu menjelaskan boleh dia jual itu tanah karena di situ sudah ada masjid. Dia beli tempat yang strategis untuk bangun masjid, tapi fungsinya tetap bangun itu solusi.
jual itu. Dan nggak boleh diambil sama sekali itu uang itu. Harganya juga harus sesuai, jangan sampai kita beli wakaf, yang wakaf itu dia belinya mahal, kita jualnya murah, itu juga bermasalah. Disesuaikan dengan harga tanah normal di situ. Nah, ini konsepnya, kita merubah wakaf itu untuk hal yang baik, maslahat, haram, apalagi pribadi. Kami punya guru di Jakarta, guru dari guru kami, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf di Bukit Duri. Ya, beliau Masya Allah zuhud, murid-muridnya luar biasa banyak dari berbagai kalangan, tapi rumahnya kecil itu sampai meninggal dunia, ya, di Bukit Duri. Itu beliau pernah melihat ada musola tua wakaf direnovasi di daerah beliau, di kampung beliau. Beliau keluar lihat tuh musola yang di wakaf itu direnovasi, marah sama yang kerja nih. Ini musola wakaf ini, mana dia punya pasir, dia punya dinding, sudah dihancurkan semua. Itu dinding-dindingnya kalau masih layak dipakai kemudian sengaja dihancurkan, kalian dosa 7 turunan. Ini wakaf milik fulan-fulan sudah ratusan tahun. Cari cepat di Bantar Gebang, Bib, ambil. Bantar Gebang, tempat pembuangan sampah. Sana ambil. Nah, kemudian sudah dapat, mana yang masih bisa digunakan, campur dengan semen yang baru dicampur. Kalau yang tidak bisa, sudah dimaafkan. Tapi yang masih bisa, jangan dibongkar. Masih bisa, karena ini wakaf, bukan milik pribadi. Nah, berarti hukum wakaf ini hukum yang sangat berat. Gitu. Apalagi digunakan untuk pribadi. Na'udzubillah min dzalik. Gak bisa. Untuk maslahat saja tidak bisa, apalagi pribadi. Itu. Jadi kalau orang cerdas itu jangan terima wakaf. Itu. Nah, wakaf yang paling bagus itu tanah kuburan. Tanah kuburan itu lebih layak yang wakaf. Kalau pribadi kejadian, minta dikuburkan di tanah pribadi milik orang tersebut. Dikuburkan di samping rumahnya. Waktu dia meninggal, kuburannya belum sampai berapa tahun, berkelahi masalah warisan. Akhirnya dibongkar kuburan orang tuanya itu. Dipindahkan, mau bangun restoran. Orang gak mau, di situ ada kuburan. Dibongkar. Nah, tapi kalau tanah wakaf aman. Tuh. Rata-rata kan kuburan tanah wakaf. Tuh. Nah, jadi hukumnya haram. Tidak bisa difungsikan kecuali sesuai dengan apa yang diniatkan wakaf. Sama seperti sedekah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sedekah juga, kalau orang sedekah, ini saya sedekah beli karpet untuk pesantren misalnya. Saya ambil tuh sedekah itu, niat pemberi itu dia niatnya karpet. Saya harus beli karpet. Gak bisa beli yang lain. Oh, karpet sudah ada nih. Nah, ini yang belum ada nih AC. Udah kita pakai buat beli AC. Gak bisa. Walaupun bukan pribadi. Kenapa tidak bisa? Kata Habib Abdurrahman masyhur dalam kitab Bughyat Mustarsyidin. Beliau mengatakan, karena niat orang yang mutasaddiq tadi niatnya karpet. Kenapa kau belinya yang lain? Kalau sudah ada karpet di pesantrenmu, kau bilang saja kepada yang sedekah, Bapak, Ibu, mohon maaf, antum mau sedekah karpet. Karpet sudah banyak di sini. Kita di pesantren sekarang butuh yang namanya AC. Bagaimana kalau ini antum niatnya untuk AC? Oh baik, saya niat untuk AC. Gak jadi karpet. Baru bisa. Begitu caranya. Indah Islam tuh. Kecuali sedekah yang gairu muqayyad. Sedekah ada yang muqayyad, ada gairu muqayyad. Ada yang terikat, ada yang tidak terikat. Kalau yang terikat disebutkan itu, ini saya sedekah untuk beli karpet, beli kipas angin, sesuai dengan apa yang dia sebutkan tadi. Tapi yang gairu muqayyad, ini saya sedekah untuk pesantren. Berarti tidak ada yang diikat, sehingga untuk pesantren kita bebas selama maslahat untuk pesantren. Tapi masalahnya kalau ada ikatan, ada muqayyad. Ini sedekah untuk kipas angin atau untuk karpet, dia hanya bisa untuk itu. Kalau mau dirubah, minta kepadanya, kasih tahu kepadanya, di sini sudah ada karpet, sudah ada kipas angin, yang kita butuh misalnya AC. Dia rubah niat secara sukarela. Baik, kalau itu saya niat sedekah untuk AC begitu. Nah, itu permasalahan wakaf dan sedekah.
Nah,